Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian pada hari ini, khususnya Sabtu Minggu? Dan alhamdulillah Sabtu Minggu ini memang super duper, khususnya di kota Tangerang ya, tempat gua main, Gading Serpong, mungkin Alam Sutra, mungkin Tang City. Ini bener-bener hari-hari dimana pemain-pemain GoFood tuh seneng gitu ya, karena banyaknya melimpahnya orderan, mungkin GoSend juga, mungkin GoShop juga. Banyak orang berbelanja pada hari libur, malas ke pasar ataupun atau apalagi lagi pandemi seperti ini gitu kan, pasti malas ke pasar. Dia menggunakan jasa ojol, yaitu yang ada di aplikasi ojol, yaitu GoShop ya. Banyak juga melimpah ruah, jadi kawan-kawan gue mungkin yang anyap juga kebagian lah jatah orderannya gitu kan, karena Sabtu Minggu ini memang benar-benar melimpah ruah orderannya ya. Jadi mungkin juga beda di kota-kota kalian, apakah Sabtu Minggu tetap anyep juga, mungkin orderannya banyak tapi nggak masuk ke akun kalian. Mungkin juga gue juga pernah ngerasain seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari gue bisa menyelesaikan 20 orderan dengan uangnya Rp264.400. Semua bukan karena murni kekuatan gue sendiri atau kecerdasan gue sendiri, tidak. Hal itu melainkan hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan doa kedua orang tua gue yang selalu support gue dari belakang, dan gue hanya melakukan ikhtiar semaksimal yang gue bisa, semaksimal mungkin gitu kan, semaksimalnya pokoknya. Jadi cuma itu yang gue lakuin, sisanya gue serahin pada Allah Subhanahu wa taala dan dibantu doa kedua orang tua gue. Dan pada pembahasan video kali ini gue bakal berbagi share atau tips dan trik yang gue lakuin ketika akun gue berada di bawah. Cuman 2 trik aja ya. Jadi cuma 2 trik aja yang gue lakuin ketika akun gue bapuk, ketika orderannya banyak, kalian melongok nontonin orang-orang mendapatkan orderan. Dari sini gue bagi cuma 2 tips aja, 2 tips gitu kan ala gue. Jadi gue sekali lagi minta maaf jika tips dan trik yang gue berikan ini tidak efektif yang di akun kalian ataupun di kota-kota kalian, karena balik lagi itu adalah pengalaman gue pribadi, dan ini juga salah satu pengalaman kawan gue di lapangan. Nanti besok insya Allah kawan gue jadi kayak interview gitu ya nanti di video ini, di video besok. Makanya kalau kalian belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga, supaya nanti kalian dapat notifikasi ketika gue upload video sama kawan gue ini. Jadi keunggulan kawan gue ini seperti ini, akun dia tuh bener-bener gacornya luar biasa. Nah mungkin banyak ya akun gacor di luar sana gitu kan, cuman ini ada perbedaannya. Akun dia ini gacor padahal dia Gojek ini dijadikan sampingan. Nah jadi dia ini kerja di salah satu perusahaan gitu ya, besar juga di perusahaannya, tapi dia masih ngojek dan akun dia gacor. Dan gue juga kalau sana dia ngebit, bareng-bareng ngebit nih, poin gue kalah jauh sama dia. Sejam kadang bisa 3 gitu kan, tate-tate terus, dimana ada tate. Nah jadi insya Allah besok nanti gue interview dia, dan mungkin gue suruh dia berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Jadi bagi kalian yang pengen ilmunya bisa nonton nanti videonya ketika gue udah upload nanti ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasannya. 2 tips yang kalian harus lakukan ketika akun kalian gagu. Jadi gue ada pembahasan pada hari ini karena kemarin gue bertemu dengan bapak-bapak yang udah sepuh, udah tua banget. Dia juga dari perojol. Dia ada di Jakarta, dia tinggal di Jakarta, rumahnya di Jakarta, biasa ngebit di Jakarta. Tiba-tiba bertemu gue di Tangerang. Dan di Tangerang itu dia bukan dapat orderan GoSend dari Jakarta ke Tangerang ya, melainkan dia tuh memang bener-bener lari ke Tangerang gitu. Yang isunya karena Tangerang tuh banyak GoFoodnya gitu kan. Nah tapi di sini makanya gue jelasin bagi kalian tuh kalau masih akunnya gagu tuh jangan dulu, saran gue jangan dulu keluar kota gitu ya. Kalau bisa tuh ngebit lah di tempat kalian biasa ngebit. Nah inilah pertama yang harus kalian lakukan itu ketika akun bapuk itu. Kalau kalian males keliling, ya terutama jangan keliling dulu kalau lagi bapuk ya. Gue sama kawan gue tuh ngelakuin satu spot aja. Jadi ketika kalian tuh lagi bapuk itu, nanti dulu mikirin masalah spend area atau gimana pun gitu ya, gimana mau bisa spend area, orang kalian aja nggak bisa dapat orderan gitu kan. Jadi jangan mikirin, fokus dulu satu titik. Nah titiknya seperti apa? Jadi gua ambil contoh di kota Tangerang yang tempat gua main sendiri ya. Contohnya itu ada 2 titik yang spot favorit gua banget, itu seperti pasar atau mall. Jadi yang di Tangerang tuh mungkin bisa di Alam Sutra, di Living World Mall gitu kan, atau pasar 8-nya, di pasarnya gitu kan, pasar modernnya, ataupun di pasar Simparsa, Sumerekon Serpong. Habis itu mungkin Tang City Mall, pasar modern Tang City, atau BSD gitu kan, atau pasar modern BSD itu kan ada 2 tuh. Coba kalian tuh fokus di situ. Mau kalian dari pagi sampai sore nggak masalah, tapi ingat kalian harus menilai akun kalian sendiri ya. Kalau kalian masih di bawah, mendapatkan sehari itu di bawah 4 trip, nggak masalah main satu titik itu. Cuman kalau seandainya kalian tuh sudah mulai nih, sudah 7 sampai 10 trip per harinya,
selama 2 minggu gitu kan, kalian harus pindah tempat, punya sport-sport lain juga. Contohnya bolehlah kalau dari pagi sampai siang di satu sport, habis siang sampai sorenya lain lagi, mungkin sampai malamnya lain lagi gitu kan. Jangan fokus dari pagi sampai malam di situ-situ aja, itu saran dari gua. Jadi nggak masalah nongkrong satu tempat, apalagi kalian yang masih posisinya terapi ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu, jangan sia-siakan bensin kalian itu, manfaatkan sebaik-baik mungkin supaya bisa mendapatkan orderan yang lebih banyak lagi. Nah, penyakitnya ketika kalian tuh susah bangkitnya, biasanya driver-driver tuh nongkrong satu spot cuman mengharapkan dari satu resto atau 2 resto. Nah, ini fatal banget bagi gua. Karena gua nggak tahu alasannya kenapa, tapi itulah terbukti di lapangan seperti itu. Contohnya banyak, ada kawan gua yang gua mau bawa nanti nih ke sini. Nah, kawan gua nih main di satu spot, yaitu cuman mengharapin orderan dari McD aja. Nah, selang beberapa hari aku nih langsung bapuk parah. Nah, itu entah kenapa alasannya, gue juga nggak berani menyatain alasannya kenapa. Cuman kalau seandainya berharap di satu titik tapi orderannya cuman 1-2 resto doang, itu berbahaya sekali. Nggak tahu sih kenapa ya. Nah, kenapa gue nyuruhnya di mall atau di pasar gitu kan? Karena di mall dan di pasar itu walaupun kita satu titik, tapi orderannya atau restoran itu banyak di situ. Jadi kita juga bisa mendapatkan beberapa resto ataupun orderan gosok lainnya gitu kan. Jadi nggak cuma patokan satu doang. Tapi kalau kalian main satu titik di McD umpamanya atau di restoran lainnya, mengharapkan orderan di situ doang, mungkin aja sehari, 2 hari, 3 hari kalian masih dikasih orderannya. Dan kedepannya kalian di situ bakal bapuk dan di area lain juga bakal bapuk. Nah, itulah hindari seperti itu. Nah, berapa lama bang ngelakuin hal seperti ini? 2 minggu aja. 2 minggu kalian nongkrong di satu titik seperti itu, insya Allah pasti ada perubahannya. Kalau kalian biasanya 4 trip, mungkin biasa mendapat program jago atau berkat ya, jadi kalian nanti insya Allah bisa naik ke situnya. Tinggal kalian tuh sabar enggaknya. Yang kedua juga, walaupun nongkrong satu titik, ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya apa ya? Keluar pagi. Kalau kalian nongkrong satu titik, keluarnya jam 11 siang, jam 12 siang, atau mau sore baru keluar, ya itu percuma. Kalian yang ada dapat ampas-ampas dari driver-driver yang lainnya gitu kan. Jadi benar-benar main satu titik, syarat dan ketentuannya berlaku. Paginya dari, mungkin kalau yang muslim habis sholat subuh langsung keluar, nggak peduli ada orderan apa enggak, yang penting jam on beat kalian itu loh yang penting itu. Jangan mikirin enggak ada orderan gitu kan. Kan kalau kita muslim kan pasti sholat subuh kan. Nah, daripada habis sholat subuh tuh kita molor kan, mending kita keluar gitu kan, mending kita keluar hirup udara pagi segar gitu sambil pemanasan gitu kan. Jadi jangan ngomong nggak ada orderan gitu kan. Tapi kalau seandainya ini kalian memang pagi-pagi nggak ada kerjaan gitu kan, apa harus nganter anak sekolah mungkin kan, ya utamain anak dulu gitu. Nah, yang kedua, setelah 2 minggu itu kalian sudah mendapatkan mungkin 7-10 orderan per trip. Ini khusus pemain yang poin 1,5 ya, kayak GoFood, GoSend dan lain-lainnya. Cuman kalau pemain GoRed mungkin kalau dapat 7 trip itu masih bisa dikategorikan anyep ya, masih susah gitu kan, karena cuma 7 poin. Tapi main GoPro sendiri 7 trip itu udah termasuk banyak ya, karena patokannya itu kan poin, walaupun nggak ada bonus ya, cuman kan kita terbiasa patokannya poin kan, udah lumayan poinnya. Jadi kalau pemain GoPro aja kalau 15 trip kan masih bisa 24 poin. Kalau seandainya pemain GoRed kan 1 poin tuh, 15 trip kan 15 poin doang, bukan 24. Mau dapatkan 24 poin itu harus 24 trip dulu gitu kan. Nah, sama, jadi kalau bagi gue pribadi sih cara membedakannya seperti itu ya. Jadi kalau GoRed itu kalau masih 7 trip itu ya harus bener-bener kejar target lagi gitu kan. Cuman kalau sananya udah akun GoFood 7 trip, 10 trip itu udah lumayan itu. Jadi setelah kalian sehari dapat 7 trip atau 10 trip lebih gitu kan, nah yang harus kalian tuh di situ kalian harus keluar dari zona nyaman. Walaupun mungkin kalian di situ satu tempat doang udah bisa mendapatkan seperti itu, kalian harus keluar zona nyaman, yaitu kalian harus bisa ada spot lagi selain di situ. Jadi kalian harus membagi waktu. Contohnya pagi sampai siang saya di sini di spot yang pertama kali saya ngebeat rapi gitu kan. Spot keduanya siang sampai sore mungkin di sini. Jadi jangan potok di situ. Nanti kalau kalian terikat dengan zona nyaman seperti itu, apapun terjadi nanti akun kalian bakal delep lagi ke bawah atau bapuk lagi gitu kan. Makanya banyak orang yang goyang, kadang-kadang gacor, kadang-kadang enggak, kadang-kadang gacor, kadang-kadang enggak. Nah, itulah salah satu penyebabnya itu ada di situ kalau menurut gua. Nah, juga kalian tuh jangan berpatokan dengan argo ya. Jadi begini, ada beberapa rekan-rekan gua juga berpatokan dengan argo. Contohnya dia mendapatkan 5 trip seharinya ya, tapi dia argonya badak-badak semua ya. Jadi 4 trip bisa dapat sampai 250, atau 5 trip bisa sampai 300.000 uangnya. Nah, tiba-tiba udahlah katanya 300, pulang lah, padahal masih jam 12 malam, jam 12 siang gitu ya. Pulang karena udah mungkin hasilnya udah lebih gitu kan. Nah, tiba-tiba 3 hari atau 4 hari kemudian atau seminggu kemudian akun dia bapuk. Terus dia bertanya, "Kok gini sih? Kadang nggak sehari seminggu gacor, seminggu enggak." Sebenarnya bagi kawan-kawan semua yang
sering bawa argo kakap, kalian tuh belum masuk kategori gacor. Mungkin uangnya udah seperti orang gacor, tapi kembali lagi penyelesaian order kalian tuh dikit, dihitung per 2 minggunya. Kalau sehari cuma 5, nah untuk naik ke selanjutnya itu susah gitu kan. Jadi untuk menyaingi driver-driver di luar sana yang mungkin penyelesaian ordernya 15-20 per harinya, ya kalian bakal kalah saing. Orderan kalian yang kelas-kelas kakap atau argo-argo kakap tadi bisa mental ke driver lainnya gitu. Makanya kalau bisa, kalau masih ada waktu tuh gunakan sebaik-baiknya ya. Setidaknya istirahat nggak masalah lah, namanya habis perjalanan jauh mungkin kan. Cuman kalau kalian intinya mau mempertahankan kegacoran kalian, apalagi kalian prioritas di Gojek ini, ya harus pinter-pinter mengetahui cara kerja sistem Gojek sendiri gitu kan. Jadi jangan 300 masih jam 12 siang gitu kan udah pulang, jam 3 udah pulang, padahal biasanya jam 8 malam baru kelar. Nah itu situ sih kalau gua saranin bagi kalian. Cuman kalau yang nggak mau melakukan ya silahkan. Tapi itulah jawaban dari kalian kenapa biasanya kalian penghasilannya 300, 2,5 jam, cuma 5 trip, abis itu besoknya bapuk lah. Itu jawabannya dari gua. Jadi 2 cara yang gua share tersebut, gua minta maaf sekali lagi kalau seandainya tidak berpengaruh di akun kalian ataupun tidak berpengaruh di kota-kota tempat ngebit kalian, karena itulah pengalaman yang gue lakuin dan kawan-kawan gue yang dilakuin di tempat ngebit gue di Tangerang ini khususnya ya. Jadi gue juga nggak tahu gimana di daerah kalian seperti apa, orderannya seperti apa, ataupun tempat-tempat favorit seperti apa. Tapi yang gue tahu sih, yang namanya mall, mungkin ya mall sama pasar modern pasti insya Allah ada ya di kota-kota besar, walaupun di mana aja gitu kan. Cobalah kalian praktekin di situ 2 minggu rutin. Memang yang namanya terapi ataupun memperbaiki akun itu, apalagi di Gojek kan, semua itu ada step by stepnya. Nggak mungkin sehari 2 hari, mau seminggu 2 minggu langsung gacor tuh nggak mungkin, pasti ada. Contohnya aja poin kita kemarin kan ada pertama poin 6 dulu baru tebus target, habis itu skema badak, maksudnya skema besar, skema jenderal, skema PAUD kan ada kan. Itulah salah satu contoh bahwa Gojek ini perlu step by step kalau mau menggapai kegacoran, bukan membalikkan telapak tangan. Nah disinilah kenapa pentingnya sabar dan konsisten itu ya. Karena ketika mungkin kalian berhasil 2 minggu bersabar, tapi selanjutnya kalian nggak sabar, nah disitulah akun kalian yang tadinya mau naik jadi turun lagi. Makanya di sini pentingnya kesabaran dan konsisten tuh seperti itu di Gojek ini. Rata-rata bisa kalian tanyakan sendiri, mungkin dengan kawan-kawan kalian di sekitar kalian yang biasa tupo terus 30 sekali, gimana sih cara kerjanya, coba kalian liatin seperti apa. Nah kalau ambil baiknya gitu kan, buang buruknya. Jadi seperti itu yang gue lakuin ketika kalau gue lagi bapuk, gue pasti nyamperin orang-orang, gue cari tahu yang mana yang gacor tuh seperti apa. Gue tanyain, gue nggak malu bertanya, karena yang namanya kita di lapangan tuh harus bisa belajar dengan siapapun gitu kan. Mungkin itu aja video pada malam hari ini. Gue minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kalian tidak sependapat dengan gue. Jadi kalau kalian punya pendapat lainnya boleh ditulis kolom komentar, supaya nanti pendapat kalian itu mungkin bisa dibaca teman-teman lainnya dan juga bisa dilakukan. Seandainya pendapat kalian itu bermakna ataupun rekan-rekan lainnya berhasil melakukan dari pendapat kalian, semoga saja itu menjadi amal jariah bagi kalian dan memurahkan rezeki kalian lagi dimanapun kalian berada. Oke, sekian begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.